Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IU Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Kuwati Ujiman. Kode perusahaannya yaitu KRAS. Nama perusahaannya yaitu PT Krakatau Steel Persero Tbk. Ini perusahaan milik negara ya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka aplikasinya, datanya di iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, baiklah, langsung saja kita ganti di sini KRAS ya. Oke, kita enter. Nah, perusahaan Krakatau Steel ini kalau kita lihat dari grafiknya selama setahun terakhir ini harganya cenderung sideways ya. Nah, di bulan Januari itu harganya naik dari 400-an menuju ke puncak tertingginya di 865. Kemudian terus sideways, naik turun, kemudian turun di bulan Juni itu dia turun, kemudian sampai di bulan Juli dia kembali naik, kemudian seterusnya sideways. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 20 Agustus ya, di sini. Dari tanggal 20 Agustus sampai perdagangan penutupan terakhir di hari Jumat kemarin tanggal 3 Desember. Oke, kita langsung saja buka datanya di iPod ya. Oke, kita buka data broker summary-nya. Kita ganti di sini KRAS. Oke, kita mulai dari tanggal 20 Agustus 2008. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan data broker summary-nya, total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual, kalau kita hitung secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan, maka kita akan peroleh kesimpulan bahwa terjadi normal distribusi. Artinya ada distribusi dalam jumlah yang kecil ya di fase dari tanggal 20 Agustus sampai penutupan perdagangan di tanggal 3 Desember kemarin. Seperti itu. Nah, itu kalau kita mengacu kepada data transaksinya atau data broker summary-nya. Nah, sekarang kita ingin lihat data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan, perusahaan Krakatau Steel itu 19,4% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless atau dalam bentuk digital. Nah, ini bisa diperjualbelikan di pasar reguler maupun pasar tunai, seperti itu. Di pasar negosiasi juga bisa. Nah, sekarang kita ingin lihat kepemilikan investor besarnya. Dan ternyata kepemilikan investor besarnya itu jumlahnya yaitu 39,8%. Ini di bawah 50%. Kemudian investor retail itu memiliki porsi kepemilikan yang cukup besar, yaitu 61,2%. Nah, ini sangat sulit saham Krakatau Steel ini akan naik seperti itu. Kenapa? Karena kepemilikan investor retail besar di sini. Gitu. Investor besarnya juga takut untuk atau mempertimbangkan untuk menghajar kanan, karena ketika investor besarnya hajar kanan memborong barang-barang yang dijual retail, nanti retail yang lain menghajar mereka, seperti itu. Jadi harus ada perhitungan yang matang ketika mereka ingin memarkup harga sahamnya, seperti itu. Nah, kalau kita ingin lihat potensi jangka panjangnya, saham ini selama kepemilikan investor besarnya masih di bawah 50%, itu saya ragu akan naik yang sangat signifikan, seperti itu.
Jadi lebih baik tunggu ketika investor besarnya melakukan akumulasi menambah kepemilikan mereka sampai di atas 50%. Yang bagus itu ketika kita menemukan saham sebuah perusahaan yang investor besarnya itu kepemilikannya di atas 80%. Itu yang bagus sekali. Di fase sideways kita beli, kemudian kita tunggu. Nanti ketika mereka markup, itu akan sangat tinggi sekali kenaikannya. Seperti itu. Nah, sebagai contoh ya saya contohkan di saham perusahaan DCII. Itu kepemilikan retailnya kecil, harga sahamnya bisa naik sangat tinggi. Dari Rp200 naik ke Rp45.000. Itu luar biasa itu. Kalau kita beli di 200, kemudian kita profit taking di harga 45.000, itu luar biasa keuntungannya. Belasan ribu %. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk kuanti ujiman ini ya. Nah, bagi teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.